sampaikan dan seizin kepala sekolah. Hari ini Ibu Yuli selaku guru penggerak akan menyampaikan apa istilahnya, sosialisasi tentang penerapan budaya positif di sekolah. Seharusnya kepala sekolah juga hadir saat ini, tapi karena sedang berada di dinas, maka saya bersama dengan Ibu Yuli mendampingi Ibu Yuli Waang mendampingi Ibu Yuli Noni. Jadi yang ada Yuli sama-sama tapi perannya berbeda. Dan karena itu untuk memulai kegiatan ini kami mohon kesediaan Ibu Yuli untuk membawakan Ibu Yuli Waang untuk membawakan kita dengan doa kepada Ibu Yuli waktu Islam. Baik, Bapak, Mama, Guru semua, mari kita satu hati, kita berdoa sebelum kita melakukan kegiatan kita. Dan doa saya pimpin dalam keyakinan saya Kristen Protestan. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, siang hari ini kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami mengucap syukur, terima kasih banyak atas kasih setia Tuhan yang tak terhingga dalam kehidupan kami. Siang hari ini Tuhan, Engkau telah menuntun kami dari rumah kami masing-masing. Kami ada di sekolah, kami juga melakukan kegiatan pembelajaran kami. Dan saat ini Tuhan mengizinkan kami ada bersama di dalam ruang guru untuk kami boleh melaksanakan kegiatan sosialisasi penerapan budaya positif yang akan dipimpin oleh Ibu Yuli Noni sebagai guru penggerak. Untuk itu Tuhan Yesus, kami mohon kuasa-Mu dan roh-Mu dan hikmat-Mu bagi kami semua, terkhususnya Ibu Yuli Noni sebagai guru penggerak. Biarlah roh-Mu menuntun hamba-Mu dapat memimpin akan kegiatan ini, tidak dengan kemampuannya, tetapi dengan kuat kuasa dan hikmat-Mu sendiri. Kami yang ada juga Tuhan tuntun kami, Tuhan sertai kami, Tuhan beri kami hikmat-Mu agar kami boleh mendengar dan kami boleh melakukan itu dalam kehidupan kami, terkhususnya bagi anak-anak didik kami ya Tuhan. Mari Bapa sertai kami dan berkati kami sehingga semuanya Tuhan dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Terima kasih Ibu Yuli Waang. Sesuai informasi dari kepala sekolah bahwa seharusnya diwajibkan semua hadir. Apakah memang yang tidak hadir itu ada sanksinya? Itu kita kembalikan kepada pimpinan, tapi kita semua yang ada mari kita sama-sama menyimak apa yang disampaikan oleh Ibu Yuli. Waktu kami silakan. Terima kasih Bapak. Yang saya hormati Bapak dan Mama Yuli sebagai wakil kepala sekolah, yang mewakili kepala sekolah dan juga sebagai wakil kepala sekolah saat ini untuk mendampingi saya dalam kegiatan sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya juga berterima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Kepala Sekolah
Meskipun beliau tidak hadir, beliau sangat mendukung kegiatan guru penggerak ini. Dan kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, kalau Bapak Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum mungkin ada halangan, ada kedukaan, dan Kak Humas mungkin ada halangan, jadi tidak sempat hadir bersama kita di sini bersama Bapak Ibu guru yang lain juga mungkin yang belum hadir karena ada halangan tertentu. Tapi saya sangat berterima kasih kepada teman-teman Bapak Ibu guru yang terhormat sudah hadir di sini, sudah rela hati dan sangat terbuka untuk bersedia dan menerima dan bergabung dalam momen ini. Kita mau bersama-sama, kita mau bergerak bersama untuk menciptakan suatu perubahan dalam lingkungan pembelajaran kita teristimewa di SMP Negeri 10 ini. Oleh karena itu saya sangat mengapresiasi untuk kehadiran kita semua hari ini di sini. Terima kasih. Baik Bapak Mama sekalian, mungkin saya mulai saja karena waktu kita hanya 1 jam. Hari ini saya melakukan sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah sebagai aksi nyata dari modul 1.4 tentang budaya positif. Yang sudah saya pelajari dari modul ini ada banyak hal yang sudah saya pelajari, dan hal itu sudah saya lakukan di kelas, dan saat ini momennya berbagi kepada Bapak Ibu sekalian, sehingga saya tidak bergerak sendiri, tetapi kita bergerak bersama, kita maju bersama. Baik, mungkin saya mulai saja. Jadi penerapan budaya positif di sekolah didasarkan pada konsep filosofis Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan sejatinya menuntun segala kekuatan kodrat anak, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi Bapak Ibu, itu adalah filosofi dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, yang sudah seyogyanya kita terapkan dalam pendidikan kita saat ini. Jadi sekolah itu ibaratnya ladang, dan kita guru ini ibaratnya petani. Dan anak-anak itu ibaratnya tumbuhan yang ada di ladang. Nah, sekarang bagaimana kita mau membantu pertumbuhan anak itu? Kita sebagai guru punya peran yang penting, ibaratnya petani. Petani itu dia merawat tumbuhan, dia tidak melepas begitu saja. Kalau lepas begitu saja, pasti pertumbuhannya akan merana. Apalagi kalau di ladang yang kering dan gersang, tidak ada sentuhan, misalnya disirami air, dikasih pupuk, disiangi, gulmanya itu dibasmi, terus jamur-jamurnya dibersihkan, diberi penyemprotan insektisida dan lain-lain. Nah, itu yang dibuat oleh Bapak Tani, dan kita di sekolah ini juga seperti itu. Kita adalah guru, sama halnya seperti seorang petani yang merawat tanaman. Demikian kita guru juga membimbing, menuntun anak-anak juga seperti itu. Baik Bapak Mama, kita lanjutkan. Sebenarnya budaya positif itu apa sih? Jadi budaya positif itu suatu pembiasaan yang baik, suatu kesepakatan bersama yang berpihak pada murid, atau suatu hal yang dapat menumbuhkan karakter positif terhadap murid. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sekolah merupakan ladang tempat penanaman karakter bagi murid. Oleh karena itu, suatu pembiasaan yang baik untuk menumbuhkan karakter positif terhadap murid berdasarkan kesepakatan bersama yang berpihak pada murid hendaknya dapat berkembang menjadi budaya sekolah. Budaya sekolah merupakan nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan yang dibangun dalam jangka waktu lama yang tercermin pada sikap keseharian seluruh komponen sekolah. Baik Bapak Mama, itu kalau budaya positif di sekolah kita ini, kita sudah banyak hal positif yang kita lakukan. Seperti tegur sapa, salam, senyum. Itu juga budaya positif yang kita kembangkan, yang sudah berjalan selama ini.
kemudian sikap gotong royong kita, perbuatan gotong royong kita ketika ada suka atau ada duka, kita selalu terlibat di dalamnya. Itu juga budaya positif yang sudah kita kembangkan di sekolah kita ini. Tapi masih ada hal yang baik lagi yang perlu kita kembangkan lagi, yang berpusat pada anak, untuk menumbuhkan karakter anak. Itu yang kita mau lihat sekarang. Nah, langkah awal membangun budaya positif adalah keyakinan kelas. Membuat keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu lahir dari nilai-nilai yang kita sadari, yang murid kita di kelas itu sadari, merupakan nilai-nilai universal yang diakui bersama. Nilai-nilai itu yang akan kita bangun dari anak-anak. Ya, jadi keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati dan diyakini bersama secara universal, terlepas dari suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, nilai-nilai itu seperti apa? Misalkan kita menyadari bahwa sekarang ini masa pandemi. Semua orang mengakui, semua orang meyakini bahwa untuk salah satu cara untuk terhindar dari penyakit corona, semua orang sadar bahwa saya harus pakai masker. Dari dalam dirinya dia sadar bahwa saya harus pakai masker. Atau dari anak-anak di kelas, ketika dia tidak mau ketinggalan pelajaran, dia sadar, saya tidak boleh ketinggalan pelajaran. Oleh karena itu lahir niat dari dalam dirinya, supaya saya tidak ketinggalan pelajaran itu, saya bagaimana? Berarti saya datang pagi, saya datang lebih awal. Supaya saya bisa datang lebih awal, malam saya istirahat lebih awal. Saya bangun pagi lebih awal, saya mengatur waktu saya dengan baik, supaya pagi saya ke sekolah, saya tidak ketinggalan pelajaran. Mungkin nilai-nilai ini yang kita bangun di dalam kelas melalui keyakinan kelas. Baik Bapak Mama, kita lanjut. Tujuan menerapkan budaya positif melalui keyakinan kelas ini adalah yang pertama, menciptakan suasana merdeka belajar bagi murid. Nah, suasana merdeka belajar bagi murid yang dimaksudkan di sini adalah anak-anak itu tidak merasa tertekan. Mereka tidak merasa tertekan, tapi mereka merasa bebas untuk belajar. Mereka tidak belajar karena takut. Jadi begitu, ibu datang, duduk sopan. Begitu ibu pergi, wah, kelasnya ribut. Nah, itu berarti bukan nilai positif, bukan budaya positif yang baik. Dan mereka efek dari karena tidak merdeka. Tidak merdeka. Mereka belajar mungkin dalam tekanan. Nah, itu yang perlu kita gali, kita cari tahu dari mereka. Sehingga karakter, tanggung jawab, kesadaran belajar, kesadaran mengikuti semua kegiatan sekolah itu lahir dari dalam diri. Tidak perlu tunggu lihat ada bapak ibu guru pura-pura diam. Itu bukan hal yang kita mau tanamkan, tapi yang kita mau kembangkan adalah kesadaran dari dalam diri anak-anak bahwa saya ini siswa, saya harus belajar. Berarti misalkan guru ada halangan, saya duduk, saya belajar. Nah, itu bukan karena paksaan, tapi karena kesadaran dari dalam dirinya. Terus yang berikut, tujuannya membangun hubungan positif yang lebih dekat antara guru dan murid. Membangun hubungan positif yang lebih dekat antara guru dan murid. Jadi murid tidak merasa takut dengan guru. Ada hal-hal atau ada kendala yang dihadapi, dia dengan bebas menyampaikan hal itu kepada guru. Dengan demikian, guru bisa membantu dia untuk menemukan solusi apabila dia ada masalah, terutama dalam memenuhi kebutuhan belajarnya. Yang tujuan yang ketiga itu membiasakan murid menerapkan budaya positif sehingga menjadi karakter positif dan memiliki budi pekerti luhur. Nah, inilah yang akan kita usahakan untuk tercapai. Inilah yang akan tujuan akhir kita adalah menciptakan pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Mama, berikut saya sampaikan bahwa ini adalah program aksi nyata yang saya lakukan berkaitan dengan penerapan
penerapan budaya positif di sekolah, yaitu tentang membuat keyakinan kelas. Untuk kelas 7F sampai 7J itu sudah saya lakukan sejak awal tatap muka sebulan yang lalu. Nah, yang saya tampilkan di sini adalah kegiatan konsultasi baru minggu lalu untuk pelaksanaan kegiatan hari ini. Dan praktek yang saya lakukan itu adalah di kelas 9F dengan wali kelasnya Ibu Femi, dan di 9J dengan wali kelasnya Pak Sipri. Jadi ini yang pertama tindakan yang saya lakukan adalah berkonsultasi dengan kepala sekolah tentang rencana aksi nyata. Setelah itu saya berdiskusi dengan rekan sejawat, khususnya wali kelas dan guru BK, dalam hal ini Ibu Meliane dan juga guru lainnya tentang rencana aksi ini. Jadi mohon maaf, hanya ada 3 gambar yang saya bisa tampilkan karena dia punya layar juga pas untuk itu. Mohon maaf teman-teman yang saya sudah foto tapi saya tidak tampilkan di sini. Lain kali masih ada banyak kesempatan ke belakang. Baik. Yang berikut saya melaksanakan aksi, yaitu menerapkan budaya positif dengan memfasilitasi anak menggali keyakinan kelas yang mereka miliki dan mengarahkan serta memotivasi anak-anak untuk melaksanakan keyakinan kelas tersebut setiap hari. Jadi ini foto-foto saya bersama mereka. Dan keyakinan kelas yang sudah mereka sampaikan, yang merupakan keyakinan mereka, sudah saya rangkum. Dan ini kelas 9J. Kelas 9J itu contoh keyakinan kelas. Saya adalah anak yang gigih dan semangat untuk belajar. Saya sangat mencintai kebersihan, kerapihan, dan ketertiban. Saya sangat peduli dengan protokol kesehatan. Saya adalah anak yang menghargai guru dan teman. Jadi ini keyakinan kelas. Berikut keyakinan kelas 9F1. Saya datang ke sekolah lebih awal dan aktif mengikuti pelajaran. Saya adalah anak yang peduli dengan kebersihan lingkungan. Saya adalah anak yang menghargai guru dan teman. Saya adalah anak yang selalu taat mengikuti protokol kesehatan. Nah, ini keyakinan kelas yang saya rangkum dari semua pernyataan mereka yang sudah saya lakukan bersama mereka. Jadi saya bagi sticky note, masing-masing menulis keyakinannya, lalu saya bacakan di depan kelas, dan mereka sudah tahu bahwa oh ini keyakinan saya dan ini yang akan saya jalankan. Nah, kita sebagai guru, kita berperan untuk menuntun mereka, menuntun, mendampingi, mengarahkan mereka supaya menjalankan keyakinan kelas ini. Ya. Yang berikut kegiatan saya, program saya adalah melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap kegiatan. Jadi kegiatan yang sudah saya lakukan di kelas itu ada beberapa kelas, masih setengah bagian. Ada 8 kelas, masih 8 kelas. Karena kita punya 30 rombel, 30. Ya, saya masih melakukannya di 8 kelas dan itu akan terus berlanjut. Jadi saya mohon izin Bapak Mama, guru mata pelajaran dan juga wali kelas, saya mohon izin kalau misalkan ada kelas kosong, mungkin ada guru yang berhalangan, saya akan masuk di sana. Jadi mungkin, oh Ibu Yuli ini mengajar kelas 7, kenapa masuk di kelas 9? Jadi di tempat ini saya mohon izin. Saya manfaatkan waktu itu untuk membangun kesadaran mereka, menggali keyakinan kelas mereka, supaya mereka bisa tahu bahwa oh ini yang harus saya lakukan. Jadi baik Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan aturan kelas? Di kelas 9 juga saya tanya begitu. Mengapa aturan kelas? Mengapa bukan keyakinan kelas? Saya tanya, pernah dengar aturan kelas? Iya. Pernah dengar keyakinan kelas? Tidak. Ya, memang. Ini hal baru bagi kita
Oleh karena itu langkah pertama yang saya mau terapkan di sini dan memang diarahkan sudah disampaikan bahwa langkah pertama untuk menerapkan budaya positif itu adalah keyakinan kelas. Jadi mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Jadi selama ini kan kita sudah peraturan, sudah ada peraturan. Peraturan siapa yang buat? Peraturan sudah ada memang dari sekolah yang buat. Kadang dari guru juga atau dari wali kelas yang buat. Nah, untuk menerapkan budaya positif ini kita mencoba menggali keyakinan dari anak. Itu yang kita namakan keyakinan kelas. Mereka melaksanakan keyakinan kelas. Kita mengarahkan dan menuntun mereka untuk menjalankan keyakinan kelas. Itu maksudnya. Sehingga motivasi yang timbul untuk melaksanakan keyakinan kelas itu motivasi dari dalam diri. Bukan motivasi dari luar. Karena orang suruh, karena guru suruh, karena aturan sekolah seperti itu. Tidak, tapi nilai-nilai itu ada dari dalam diri. Bahwa memang saya harus tertib, saya harus datang pagi, saya harus hormat terhadap sesama, saya menghargai teman, saya belajar meskipun guru berhalangan untuk masuk, itu adalah kewajiban saya. Nah, nilai-nilai ini yang mau kita tanamkan di anak-anak. Kita sebagai guru punya peran yang sangat penting. Sebab ibaratnya tanaman tadi di awal saya sudah bilang, kalau kita biarkan, kalau Pak Tani biarkan tanaman itu bertumbuh sendiri, apalagi di ladang yang gersang, maka dia merana, bahkan dia bisa mati. Apa yang mati Bapak Mama kita di sekolah? Adalah pertumbuhan karakter anak. Pertumbuhan karakter anak itu yang mati. Nah, tugas kita sebagai guru sangat berat. Tetapi kita harus positif, optimis, kita kerjasama, maju bersama. Saya tidak bisa sendiri. Oleh karena itu, saat ini kita duduk di sini. Kita sama-sama membangun persepsi yang sama agar di kelas kita mengarahkan anak. Misalkan mereka sudah melenceng, mereka sudah tidak mengenakan masker. Oh, anak ini dipanggil, diarahkan. Bagaimana keyakinan kelas kalian? Apa yang harus kalian lakukan? Jadi itu tentang keyakinan kelas. Baik, jadi kegiatan aksi penerapan budaya positif di kelas ini akan terus dievaluasi dan hasil evaluasi itu akan ditindaklanjuti untuk satu perubahan yang lebih baik. Keyakinan kelas yang sudah dibangun di setiap kelas akan dirangkum menjadi keyakinan sekolah. Jadi nanti keyakinan sekolah ini akan dibuat dalam bentuk poster yang ditempel di kelas untuk keyakinan kelas dan ditempel di depan tempat apel untuk keyakinan sekolah. Supaya setiap kali anak-anak lewat mereka baca, oh itu akan tertanam di dalam hati mereka bahwa itulah keyakinan yang harus saya jalankan. Sama seperti keyakinan terhadap ajaran agama. Setiap orang tidak perlu disuruh. Dia tahu, oh saya Kristen, saya ke gereja hari Minggu. Tidak ada yang suruh, tapi dari dalam hati dia mau pergi ke gereja, dia mau berdoa. Sama juga seperti ini. Keyakinan kelas. Tidak ada yang suruh, tapi dari dalam hati, oh saya mau buat. Sehingga ketika anak-anak sudah tercipta motivasi intrinsik yang seperti ini, kita guru pasti senang. Kita guru senang, semua orang pasti senang bahwa anak-anak memiliki karakter yang baik. Karakter yang baik yang sudah bertumbuh. Tentu karakter yang baik ini tidak bisa kita seperti membalikkan telapak tangan. Kita bekerja, kita menuntun mereka. Itulah peran sentra guru ada di sini. Baik Bapak Mama, dukungan yang saya butuhkan untuk terlaksananya penerapan budaya positif di kelas atau di sekolah ini adalah yang pertama kepala sekolah, yang kedua guru-guru termasuk di dalamnya adalah para wakil kepala sekolah dan semua warga sekolah. Semua warga sekolah termasuk pegawai, security, cleaning service, semua kita warga SMP Negeri 10 Kupang. Saya butuhkan dukungannya dan juga orang tua murid dan juga murid itu sendiri. Baik Bapak Mama, mungkin saya lanjutkan tadi tentang keyakinan kelas. Mungkin ada yang bertanya, apa yang harus kita lakukan ketika anak tidak melaksanakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah kita sepakati? Ya, jadi ini kita lihat ada 5 hal yang perlu kita terapkan ketika ada anak yang tidak melaksanakan keyakinan. Tentu kita tidak langsung panggil dan kita langsung memberikan
semacam pemberitahuan bahwa kamu tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Jadi kalau di penerapan budaya positif ini ada beberapa hal yang perlu kita pakai sebagai dasar untuk menerapkan budaya positif. Pertama, kita lihat motivasi perilaku manusia. Lalu kita juga harus menyadari tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Terus ada posisi kontrol guru dan ada restitusi. Restitusi ini nanti ditampilkan dalam bentuk segitiga restitusi. Yang pertama, kita lihat motivasi perilaku manusia. Jadi setiap perilaku yang ditunjukkan oleh manusia, teristimewa anak-anak kita di kelas itu pasti ada alasannya. Itu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang berikut, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang berikut, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tugas kita guru adalah mengarahkan dan menuntun anak supaya memiliki motivasi yang ketiga itu. Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Yang berikut 5 kebutuhan dasar manusia, bahwa setiap orang itu punya kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan yang berikut adalah cinta dan kasih sayang, kemudian ada kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan kekuasaan. Tentu semua orang punya kebutuhan ini, termasuk anak-anak. Nah, bagaimana cara pemenuhan kebutuhan ini? Tentu kita mengarahkan anak-anak untuk memenuhi kebutuhan ini secara positif. Yang berikut 5 posisi kontrol guru. Ada kontrol guru sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pengontrol atau pemantau. Yang kelima, manajer. Jadi dalam menjalankan peran kita untuk menuntun dan mendampingi anak-anak supaya bertumbuh menjadi anak-anak yang memiliki karakter yang baik, kita ada 5 posisi kontrol yang kita harus ketahui. Dan kontrol yang top, yang idealnya yang harus kita pakai adalah ini, kontrol manajer. Mungkin lebih jauh kita akan bahas. Ya, dalam menumbuhkan disiplin pada diri murid secara intrinsik, guru perlu berperan pada posisi kontrol manajer. Posisi kontrol manajer yang bertanya dan membuat kesepakatan kelas bila murid melakukan kesalahan atau pelanggaran, bukan menuduh, memberi hukuman, atau sebagai teman yang membiarkan murid melakukan kesalahan atau pelanggaran. Hal ini dilakukan karena pendidik sebagai pamong, yaitu menuntun atau memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak diberi kebebasan, namun perlu diberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Oleh karena itu, pada kesehariannya, pamong juga berperan sebagai pengontrol untuk mengingatkan murid jika berada dalam bahaya. Pada kesempatan lain, guru juga dapat berperan sebagai teman ketika berinteraksi agar dapat memahami murid dan membangun kedekatan. Jadi meskipun kontrol manajer adalah yang paling bagus, namun pada situasi tertentu kita juga perlu menempatkan diri sebagai teman dan juga sebagai pemantau atau pengontrol. Baik Bapak Mama, ini posisi kontrol. Ini menurut Diane Gosen, seorang penulis dan juga seorang ahli dalam bidang pendidikan. Itu yang kita tadi bicarakan, yaitu posisi kontrol itu. Guru pertama penghukum, guru kedua pembuat rasa bersalah, posisi kontrol guru ketiga teman, guru keempat pengontrol atau pemantau tadi, lalu ada sebagai manajer. Kalau seorang guru penghukum, kita bisa lihat dari tindakannya. Memarahi, mengkritik, menyakiti, melakukan tindakan kekerasan. Kalau guru pembuat rasa bersalah, mendiamkan, menceramahi, membuat rasa bersalah. Kalau guru pada posisi sebagai teman, tindakannya biasanya membuat pemakluman. Kalau posisi sebagai pengontrol, biasanya dia memantau dan mencatat. Kalau sebagai manajer, dia bertanya dan membuat kesepakatan. Perkataan
perkataan seorang guru sebagai penghukum. Kalau kamu begini, bapak ibu akan begini. Jadi dia mau seperti memberi ancaman begitu. Kalau pembuat rasa bersalah, bapak ibu kecewa sama kamu. Kalau orang tuamu tahu bagaimana? Seharusnya kamu tahu bahwa orang tuamu begini, atau dan lain-lain yang disampaikan. Kemudian kalau posisi kontrol sebagai teman, itu biasanya guru meminta anak-anak melakukan sesuatu, lakukan demi bapak, lakukan demi ibu. Nah, lalu kalau sebagai pengontrol, itu perkataan biasanya, kamu sudah tahu aturannya kan? Misalkan kalau anak-anak ada berbuat kekeliruan atau kesalahan, kamu sudah tahu aturannya kan? Kenapa kamu buat begini? Nah, itu di tipe pengontrol. Kalau manajer, itu dia akan bertanya, apa sebenarnya maumu? Apa harapanmu? Mengapa kamu melakukan itu? Jadi setiap tindakan tuh ada alasannya. Jadi cari tahu dulu, gali dulu, apa sebenarnya permasalahannya. Lalu akibat. Akibat ini kalau guru tipe 1 tadi, pembuat rasa bersalah, penghukum, tipe penghukum, akibatnya tuh murid tidak peduli dengan gurunya atau tugas sekolahnya. Dia tidak peduli, dia cuek saja. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah, murid akan merasa, murid ini merasa dirinya bodoh, nakal. Itu karakter yang timbul dari muridnya itu. Lalu kalau sebagai teman, dia akan merasa guru adalah teman yang bisa memaklumi kesalahannya. Berarti dia akan ulang terus. Kan teman, ibu tidak marah. Saya buat begini kan tidak apa-apa. Lalu sebagai posisi keempat sebagai pemantau, murid mempertanyakan konsekuensi perbuatannya. Kemudian yang di posisi sebagai manajer, dia akan bertanya, guru ini akan bertanya, apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki? Apa yang saya bisa lakukan untuk memperbaiki? Atau bertanya kepada anak, apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki hal yang kamu buat ini? Upaya perbaikan apa yang bisa kamu lakukan? Kemudian pola perilaku yang ditunjukkan, itu perilaku melanggar yang berulang sebagai bentuk perlawanan. Dia bandel. Itu kalau tipe guru penghukum. Itu anak-anak akan menunjukkan pola perilaku seperti itu. Terus kalau dari guru yang tipe kedua tadi, membuat orang merasa bersalah, itu anak-anak akan menunjukkan perilaku rendah diri, kurang percaya diri, cemas dan khawatir, takut salah. Kalau tipe ketiga teman itu, anak-anak menjadi lemah, dia tidak mandiri, dia bergantung dan cenderung tunggu, tidak ada inisiatif, tidak ada kreativitas. Kemudian kalau tipe keempat, itu tipe guru sebagai pengontrol, itu perilaku yang muncul akan orientasi pada ganjaran dan hadiahnya. Saya buat ini, tapi saya dapat apa? Dapat pujian kah? Dapat hadiah kah? Dapat apa? Terus yang keempat manajer, posisi guru sebagai manajer, maka pola perilaku yang ditunjukkan oleh murid itu akan timbul disiplin dari dalam diri. Ya. Berikut, ketika seorang guru mengambil posisi kontrol sebagai manajer, maka disinilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Ya, yang berikut ada istilah restitusi. Jadi restitusi itu merupakan metode yang dipakai untuk membantu anak, untuk menuntun anak ke suatu perubahan yang lebih baik. Jadi restitusi merupakan cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah, sehingga menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Dan yang terakhir, segitiga restitusi itu merupakan tahapan yang dirancang untuk membantu guru dan orang tua dalam melaksanakan restitusi. Setiap tahap merupakan penerapan dari prinsip penting teori kontrol. Baik Bapak Mama,
Dan di teori kontrol tadi ada satu hal yang saya mau sampaikan, bahwa pada posisi ketika guru menempatkan dirinya pada posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah, maka identitas yang dimiliki oleh seorang murid itu menjadi gagal. Karena guru menerapkan perilaku kontrol negatif, yaitu penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Terus ada dua motivasi eksternal juga. Itu perilaku kontrol yang dipakai oleh guru itu adalah teman dan pemantau. Maka identitas yang akan dihasilkan murid itu berhasil. Identitasnya berhasil, namun motivasinya eksternal, dari luar. Lalu untuk motivasi intrinsik, itu kontrol yang diambil oleh seorang guru adalah manajer. Jadi ketika seorang guru melakukan posisinya, mengambil posisi kontrol sebagai seorang manajer, maka karakter atau perilaku yang ditimbulkan oleh seorang murid itu menjadi perilaku yang baik, dan motivasi terhadap perilaku itu adalah motivasi dari dalam dirinya sendiri. Sehingga dia sadar saya harus begini, saya harus begitu, dari dalam diri, tidak ada yang paksa dia. Nah, itu yang kita mau, yang begitu. Baik Bapak Mama, saya lanjut lagi di restitusi. Tadi mungkin perlu saya tunjukkan segitiga restitusi. Ya, ini segitiga restitusi. Jadi ini model yang dipakai oleh guru dan juga bisa orang tua untuk mengatasi persoalan yang timbul, masalah yang timbul. Jadi menggunakan segitiga restitusi ini. Ini dipakai seorang guru yang mengambil posisi sebagai manajer. Jadi ketika seorang anak melakukan kesalahan, dia memanggil, kemudian dia menstabilkan identitas. Mari anak, ini tidak apa-apa, mari duduk dulu. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Atau dia bilang, mari duduk, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi dia menenangkan dulu ini anak. Dia menenangkan dulu. Itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian guru ini akan bertanya, yaitu dia melakukan validasi tindakan yang salah. Dia bertanya, mengapa kamu melakukan itu? Kamu pasti punya alasan, mengapa kamu melakukan itu? Nah, anak-anak ini pasti kalau kita dengan cara begitu, pasti mereka akan terbuka hatinya untuk menyampaikan isi hatinya. Lalu guru ini pasti akan bertanya, adakah cara yang lebih baik? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Pastinya dengan anak-anak tidak mungkin kita tanya begitu. Tapi kalimatnya pasti lebih menuju kepada bahasanya anak-anak. Pasti kita bilang, anak, kamu maunya apa? Kamu maunya bagaimana? Pasti kita tanya begitu. Nah, ini kalau kita sudah berkata seperti ini, anak-anak itu pasti akan menyampaikan isi hatinya dengan tidak merasa tertekan, atau dia merasa seperti dia tuh dirangkum. Dia tidak ditolak, dia dirangkum. Setelah dia kasih tahu dia punya alasan, kemudian kita akan menanyakan kembali keyakinan kelas tadi, keyakinan tadi, kita lari kembali ke keyakinan kelas tadi. Misalkan dia tidak pakai masker, kita sudah panggil dia, anak, mari. Tanyakan dia punya alasan mengapa dia tidak pakai masker itu. Itu kita masih validasi tindakan yang salah. Kemudian kita tanya di anak, bagaimana keyakinan kelas yang kamu sudah yakini, sudah kamu sepakati di kelas? Oh, kami harus mematuhi protokol kesehatan. Nah, kalau begitu, bagaimana untuk memperbaiki kamu punya tindakan ini? Oh, anak itu menjawab, oh, saya harus selalu pakai masker. Dan ini Bapak Ibu saya sudah praktekkan. Ini videonya ada di link YouTube saya. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat, itu praktek segitiga restitusi. Ada 2 anak yang saya praktekkan, itu dari kelas 7. Ada 2 anak, namanya Ricky dan Putra, dari kelas 7. Itu saya sudah praktekkan. Satunya dia tidak pakai masker saat pelajaran, dia buka lepas masker. Yang satunya dia
ini selalu ribut. Jadi waktu saya tidak ada, saya sudah kasih mahasiswa untuk belajar, mengajar, terbimbing. Anak ini selalu ribut. Memang anaknya pintar, Makanya saya panggil, saya tanya, saya melakukan ini segitiga restitusi ini. Saya tanya dia, ternyata alasannya adalah karena dia merasa bosan. Dia merasa bosan di kelas. Yang ribut ini, yang suka ribut, dia rasa bosan. Dia maunya kelas itu lebih menarik. Jangan terlalu monoton. Itu yang dia mau. Gitu. Jadi akhirnya saya juga mengarahkan dia bahwa anak yang memang mungkin kamu merasa bosan, tapi kamu harus ingat kembali keyakinan kelas kamu. Seperti apa? Oh, kami harus menghargai guru yang mengajar. Kami harus belajar dengan penuh tanggung jawab. Akhirnya setelah diarahkan seperti itu, terus saya tanya lagi, terus bagaimana selanjutnya? Kamu mau bagaimana selanjutnya? Lain kali saya tidak ribut lagi. Terus dia berjanji dia juga mau minta maaf di ibu guru yang mengajar itu. Ini si Putra. Jadi itu memang praktek yang saya sudah lakukan. Saya bersyukur karena mengikuti kegiatan ini, saya bisa belajar seperti ini dan bisa berbagi ke Bapak Mama. Memang agak sulit, karena kita kan sudah terbiasa. Hei sini kau, kau berani begini kau habis kau ya. Kita kan terbiasa. Saya juga seperti itu kadang-kadang. Seperti itu. Atau kita ingat kembali dulu waktu kita masih sekolah. Kita pun guru buat apa di kita? Nah begitu sudah. Nah sekarang kita tidak mau seperti guru-guru yang dulu. Kita guru sekarang. Kita mau menanamkan karakter baik kepada anak-anak dengan menerapkan budaya positif sehingga ketika mereka menghadapi masanya mereka 20 tahun lagi, ketika masuk di era 4.0 itu, mungkin kita juga sudah siap-siap untuk mau pensiun. Nah mereka sudah tercipta dengan karakter yang berbeda, karakter yang baik, yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik, terima kasih Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, terima kasih atas kesempatan yang sangat indah ini. Saya cukupkan di sini dulu pemaparan saya tentang keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi, kemudian ada motivasi perilaku, dan juga kebutuhan dasar manusia. Saya cukupkan sampai di sini dan saya berikan kesempatan mungkin ada yang mau sharing, silakan. Bukan bertanya ya, sharing saja karena saya juga bukan narasumber di sini. Kita sama-sama guru, kita sama-sama menghadapi anak, jadi kita saling berbagi. Bagaimana baiknya? Baik, terima kasih, saya kembalikan mic ini ke Baik, terima kasih Ibu Yuli Noni, teman-teman. Waktu menunjukkan sekarang jam kurang 3 menit, jam 12. Dalam jadwal sudah ditentukan bahwa jam 11 sampai dengan jam 12. Tadi kita mulai agak terlambat. Tapi kalau ada saran atau pendapat dari teman-teman, mari itu kita berbagi dengan Ibu Yuli supaya ada keyakinan kelas itu bisa diterapkan dan dia akan muncul di keyakinan sekolah. Nah, kalau sudah masuk pada keyakinan sekolah berarti kita juga guru-guru juga sudah ikut terlibat di dalamnya. Kita juga tahu. Contoh saja, saya malu datang terlambat umpamanya. Mari diberikan kesempatan kepada teman-teman. Ibu Rambu, 2 orang, 1 sesi 5 saja. Artinya untuk berbagi. Kalau tidak sampai 5 maka hanya 1 sesi saja. Pak Sipri, Ibu Rambu, ada lagi? Ya cukup 2, itu berarti hanya 1 sesi. Mari silahkan Pak Sipri. Pak Sipri yang dahulu ya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
menarik sekali memang terkait dengan ramah kelas dan lain sebagainya. Ketika saya mencoba untuk berpikir terkait dengan perlakuan guru terhadap siswa untuk lebih memahami karakter anak, saya ada berpikir beberapa masalah itu. Ada kalanya siswa itu bermasalah bukan di sekolah, tapi bermasalah di rumah. Ia terbawa ke sekolah sehingga membuat semangat bahkan niat untuk belajar lebih maksimal itu terkuras. Nah, ada kalanya pendekatan yang baik itu justru akan mengupas persoalan itu sehingga muncul. Saya pernah mengalami hal serupa ketika siswa itu kalah bersaing di dalam kelas tetapi tidak ditemukan oleh siapapun juga itu, sehingga dia seringkali merenung sendiri bahkan semacam linglung dan seterusnya. Ini yang kemudian perlu untuk kita benar-benar paham. Nah, cara paham itu adalah bagaimana kita dekat dengan siswa. Nah, ini yang soal anak ini supaya bisa dekat, kita juga harus jadi anak. Dia tidak bisa dari lalu kemudian dia merasa kecil. Ketika anak merasa kecil, maka kemudian apapun yang kita sampaikan tentu tidak akan masuk. Mesti kita mencoba untuk kita sama sehingga dari sana baru dia bisa memunculkan hal-hal yang terpendam di dalam tubuhnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, terkait dengan hal positif. Ketika hal positif itu dikembangkan, maka tentu energi negatif itu akan semakin tersingkir. Ketika energi positif itu dikembang luaskan, kembangkan. Nah, oleh sebab itu, yang namanya energi positif, ya berpikirnya positif. Kita mestinya berpikir lebih positif, mengarahkan siswa untuk berpikir positif. Berpikir positif itu begini, kita bisa mampu memahami ketika ada berbuat hal yang negatif sekalipun. Jadi ketika ada berbuat hal yang negatif, kita coba melihat hal mendetail positif yang terkandung di dalam hal itu, sehingga tidak benar-benar kita menuding dan lain sebagainya. Ketika seseorang ada pembenaran diri, maka di sana akan ada rasa percaya diri. Jika dia punya rasa percaya diri, kemudian dia akan mampu untuk kira-kira itu yang menjadi hal penting untuk kita kembangkan hal positif yang ada pada kita dan untuk siswa. Baik, karena Ibu Rambo lagi keluar, jadi jangan terlalu lama Ibu Rambo. Udah sudah lewat 2 orang sih. Ya, 5 posisi kontrol. Silakan.
Selebih kan dia. Karena waktunya hanya 1 menit, 2 menit, saya tidak lama. Saya berterima kasih dengan adanya program guru penggerak. Mudah-mudahan kalau ada sesuatu masalah di sekolah terhadap siswa, ibu bisa menolong kita dan ambil risiko. Saya senang dengan guru penggerak. Kelima poin ini kita selama ini sudah lakukan, kita guru kita sudah lakukan itu. Jadi kalau kita hanya pakai salah satu atau dua, kita pakai poin 3 atau 4 atau 5 itu kita kalah. Kita kalah. Kita tidak menjadi seorang guru. Semuanya kelima-lima ada keuntungan dan ada kerugian. Semuanya dipakai. Saya sudah menjadi seorang wali kelas yang sangat kecewa. Selama ini saya menjadi berkelas, selalu saya mendapat anak yang bermasalah. Ketika saya ngajar anak datang masuk kelas, ada guru bilang, kau tidak boleh masuk, kau tidak mengikuti pelajaran sendiri di luar. Di manakah seorang guru kalau ada model begitu? Ini semua kita lakukan. Kalau saya sudah ngajar sampai saya punya sepatu juga terlepas di belakang rumah Mary ke sana, siswa datang, maka guru bidang studi menerima mereka, mari anak masuk belajar. Bahkan orang tuanya tunggu di luar bersama anak, tapi guru tidak mau kasih masuk anak. Itu kita melanggar program ini. Terima kasih ada program ini. Menjadi guru kita harus lakukan kelimanya ini. Tidak bisa kita lepas salah satu. Kita harus bersikap menghukum, tapi kita harus kembali sebagai manusia. Oh, siswa mungkin ada persoalan orang tuanya jual sayur jadi anaknya terlantar di rumah, tapi kita guru sebagai penenang anak yang tidak mendapatkan kasih sayang. Kita harus sayang dia, kita mengerti dengan anak itu posisinya bagaimana. Kelima ini berguna ini. Kalau saya kelima ini, ketika saya mendapatkan, saya marah lalu saya panggil. Oh, semestinya engkau ini orang tua sudah jual sayur, harus berubah. Kelima ini kita harus pakai. Lalu ibu bilang tadi, ibu sudah praktekkan ini, semestinya kita semua. Nanti saya lihat kelas 9F, mereka buat apa, sesuai apa yang dikatakan ibu saya. Kita semua guru sudah lakukan, terima kasih ada program ini. Karena Pak Dan sudah berteriak, saya masih banyak. Masih banyak yang saya sampaikan sampai di sini dulu, tidak penting untuk kita semua guru tahu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Rambo. Yang ketiga itu saya. Yang ketiga saya. Ya, saya punya tidak sampai 5 menit. Menyangkut dengan keyakinan kelas, Ibu. Kalau yang ada itu hanya 2. Ada kelas apa itu? Apakah ini dia semacam sampel dari populasi, ataukah memang untuk keyakinan kelas itu dari itu 2 mewakili semua kelas, ataukah memang tiap kelas harus ada? Kalau memang saran saja, kalau memang semua kelas itu harus ada, maka mungkin waktu Ibu agak terbatas, bisa manfaatkan teman-teman guru yang mungkin tidak full mengajar atau wali-wali kelas untuk tiap kelas punya keyakinan kelas. Nanti baru dari semua keyakinan kelas dari tiap kelas itu kita ramu dia untuk menjadi keyakinan sekolah. Ini hanya saran saya. Terima kasih. Mari Ibu menjawab. Terima kasih untuk pertanyaan yang super dari ketiga penanya pada siang hari ini. Meskipun perut kita lapar, tapi semuanya luar biasa semangatnya. Katanya Mario Teguh itu super. Baik, kita tepuk tangan untuk ketiga penanya ini. Saya jawab pertanyaan pertama, bukan pertanyaan ini, saya lebih menganggap ini sebagai satu saran dan masukan. Jadi pertama saya apresiasi untuk Pak Sipri, ternyata paradigma cara berpikir Pak Sipri sudah berubah dan sudah mulai bergerak. Jadi inilah guru penggerak, kita bergerak bersama. Jadi bukan saya bergerak sendiri, kalau saya bergerak sendiri tidak bisa. Saya tidak bisa bergerak sendiri, saya duduk sendiri di sini. Tapi Bapak Mama ini hebat semua, luar biasa semua ini.
mindset kita di SMP 10 yang mau bergerak menuju suatu perubahan pendidikan di sekolah ini yang lebih baik. Nah, kemudian seperti yang Pak Sipri paparkan tadi bahwa masukan sebenarnya tentang persoalan-persoalan yang Pak Sipri hadapi memang itu betul, dan saran Pak Sipri untuk menempatkan diri kita sebagai teman itu memang betul. Ada saat tertentu kita harus menempatkan diri kita sebagai teman supaya anak itu lebih luasa untuk bicara dengan kita, mengungkapkan segala persoalan yang dihadapi, bukan saja persoalan di rumah, tapi bukan saja persoalan di sekolah, tapi persoalan yang dia bawa dari rumah yang mempengaruhi psikologi dia untuk belajar di sekolah. Itu memang betul. Jadi kita guru ini pandai-pandai saja, kita petani yang kreatif. Bagaimana kita membuat suatu situasi, suatu tindakan, suatu perlakuan sehingga anak ini bisa berkembang dengan baik. Jadi terima kasih dan apresiasi yang luar biasa untuk Pak Sipri. Dan saya percaya teman-teman lain juga sudah seperti Pak Sipri, punya paradigma berpikir yang luar biasa yang mau bergerak dan berubah. Hidup SMP 10. Hidup Pak Sipri. Baik, untuk yang kedua, saya juga berterima kasih untuk Ibu Kahih yang sudah menyampaikan masukan. Memang itu hasil refleksi bahwa memang benar posisi kontrol ini ada 5 ini kita sudah lakukan, dan kebanyakan kita melakukan yang posisi 1. Posisi, ya dari refleksi saya, kadang kita marah, kita sedikit macam tadi Ibu Rambu bilang kejar. Nah, itu memang betul kita lakukan. Lalu Ibu Rambu menyarankan bahwa kelima-limanya ini harus dijalankan. Tidak bisa hanya 3, 4, dan 5. Baik Bapak Mama, Ibu Rambu, untuk posisi kontrol yang digambarkan oleh Diane Gosen ini, bahwa kontrol yang paling top yang harus kita jalankan adalah kontrol manajer. Dan di saat-saat tertentu kita juga mengambil peran sebagai pemantau dan juga sebagai teman. Karena ketiga hal inilah yang akan menghasilkan karakter baik dari anak. Karakter, sikap, rasa tanggung jawab, rasa menghormati. Nah, mengapa kita guru harus kejar dia jauh-jauh? Karena motivasi yang ada di dalam dirinya untuk belajar itu motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar, belajar karena diperintah. Lalu ketika kita perintah belajar, anak tidak mau, kita tindakan sebagai guru posisi 1, kita mengejar atau memberikan semacam perkataan-perkataan. Ya, saya rasa kita semua sudah pernah mengalami itu. Dan di sini bukan maksudnya kita mau menyalahkan siapa-siapa. Kita berefleksi, kita melihat kembali, lalu yang baiknya kita pakai terus, yang tidak baiknya kita tinggalkan. Maksudnya seperti itu. Nah, jadi mohon maaf, saya mungkin kurang sepakat dengan Mama Rambu. Untuk sarannya kita pakai 3 saja yang saya sarankan di sini. Adalah guru itu sebagai teman, pengontrol, dan manajer. Dan yang paling bagus itu adalah manajer. Sebagai teman, kita mengambil posisi sebagai teman apabila ketika situasinya seperti yang Pak Sipri gambarkan tadi, supaya anak-anak itu lebih leluasa untuk bercerita tentang masalah dia di rumah atau di mana saja yang terbawa ke sekolah. Itu salah satu contoh situasinya. Atau sebagai pemantau, pengontrol, misalnya anak-anak sudah banyak kali tidak kumpul tugas, kita tanyakan kira-kira masalahnya di mana, mengapa dia tidak kumpul tugas, apakah ada kendala. Nah, itu tetap kita sebagai guru kita mengontrol, memantau. Tetapi dalam melaksanakan atau mengatasi persoalan, ada baiknya kita ambil posisi sebagai manajer dengan menjalankan tadi segitiga restitusi, upaya melakukan perbaikan. Itu. Jadi semua pertanyaan itu bagus sekali sebagai refleksi untuk kita, supaya kedepannya kita mulai berpikir kita harus bagaimana sehingga bisa menimbulkan budaya positif dari anak. Dia tidak lari, dia tidak menimbulkan pemberontakan atau bahkan lempar sekolah. Dulu pernah kan Mama Sola, anak lempar sekolah dari luar sana, lempar itu kena timbul dari sikap memberontak, mendendam. Ada anak yang diam, dia diam, simpan di hati, menjadi pendendam. Tapi ada anak yang tipenya pemberontak, dia langsung ekspresi seperti itu. Jadi oleh karena itu posisi guru yang pertama, penghukum dan juga pembuat rasa bersalah, itu ada baiknya kita tinggalkan sudah, karena itu bisa menimbulkan reaksi seperti tadi.
dan menimbulkan karakter yang kurang baik dan lempar sekolah dan lain-lain, itu bukan lagi budaya positif. Kita pakai teman, pengontrol, dan manajer, dan yang paling top adalah manajer. Ya, terima kasih Mama Rambo. Yang ketiga, untuk saran dari Bapak dan Bapak Wakil Kepala Sekolah, saya juga apresiasi sekali, terima kasih. Benar bahwa ini untuk memenuhi tugas dan tantangan saya di modul ini, memang saya baru melakukan ini karena deadline-nya adalah dari tanggal 18 sampai tanggal 5 November. Jadi memang baru ini kelas yang ini, kan kita berjalan seiring dengan proses pembelajaran. Nah, tapi kedepannya ini bukan hanya karena untuk memenuhi tugas, tapi memang kita mau buat sudah, kita mau praktekkan yang sesungguhnya. Jadi ini baru 8 kelas, nanti seterusnya memenuhi semua kelas, karena kami juga guru penggerak ini sampai pendidikan kami juga sampai bulan Juni. Ya kan nanti evaluasi terus seperti tadi yang poin keempat tadi dari rancangan aksi ini. Jadi saya juga berterima kasih atas saran yang tadi bahwa kalau bisa guru-guru wali kelas bisa membuat keyakinan kelas bersama anak-anaknya, itu lebih bagus lagi. Itu lebih bagus lagi. Menggali mereka punya keyakinan. Setelah mereka tulis semua mereka atau ungkapkan atau tuliskan, nanti kita guru baru rangkumkan. Pernyataan yang sama itu kan disatukan. Seperti tadi contoh yang kelas berapa punya, itu saya rangkumkan semua baru menulis seperti itu. Nanti itu akan di-print dan ditempelkan di kelas-kelas sebagai poster. Nah, setelah semua sudah berhasil berhasil ada keyakinan kelas, dari keyakinan kelas ini kita mulai kumpulkan, kita rangkumkan, lalu nanti saya akan buat ini baliho, ditempelkan di depan sana tempat apel supaya anak-anak melihat. Dan memang itu program saya. Jadi meskipun saya harus keluarkan dana, itu bukan masalah buat saya, karena pendidikan itu sangat penting bagi saya untuk perubahan. Kita keluar sedikit tidak masalah, tapi kita akan dapat ilmu yang banyak. Dan terutama bahwa tujuan pendidikan untuk anak-anak kita, perubahan karakter mereka itu menjadi lebih baik. Nah, itulah yang merupakan tujuan kita. Jadi terima kasih Bapak, dan saya kembalikan mic-nya. Baik teman-teman, waktu menunjukkan jam 12:17. Itu berarti materi ini disampaikan tadi kita mulai jam 11:11 menit, berarti dia 1 jam 6 menit. Barangkali mungkin cukup sudah sampai di sini. Terima kasih Ibu Yuli, terima kasih teman-teman. Kita akan bertemu kembali di lain waktu dalam materi yang berbeda. Kita mohon kesediaan Ibu Ira untuk memimpin doa penutup. Mari Ibu. Baik, Bapak Ibu Guru, mari kita akan hati untuk berdoa, dan izinkan saya berdoa menurut ajaran agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena atas berkat, atas perlindungan-Mu, sehingga pada siang hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh sahabat kami, Ibu Yuli. Semoga apa yang kami peroleh hari ini, Tuhan, boleh bermanfaat untuk kami sendiri dan untuk lembaga pendidikan ini. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Ira. Selamat siang teman-teman. Silahkan. Terima kasih atas materinya.